Kaisang Pangarep, magnet politik atau kosmetik politik. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, publik pasti sudah mengetahui siapa Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ini akhir-akhir ini menjadi headline pemberitaan baik di media cetak maupun di media sosial. Hal ini terjadi karena ada peristiwa politik yang merupakan satu momentum sejarah bagi bangsa Indonesia ketika anak seorang presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tiba-tiba memilih bergabung dengan partai lain, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Sebagai warga negara, kita tentunya harus menghargai hak-hak dari tiap individu warga negara Indonesia dengan pilihan politiknya. Begitupun keputusan Kaisang Pangarep untuk bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia merupakan hak individu setiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tetapi yang pastinya akan muncul pertanyaan yang bermuara pada satu kesimpulan bahwa apakah Kaisang Pangarep akan menjadi magnet politik ataukah akan menjadi kosmetik politik? Tentu hal ini akan dibuktikan dengan momen-momen politik yang akan dihadapi oleh seluruh partai politik, khususnya menyambut pemilihan umum tahun 2024 nanti. Jika kita harus bertolak dari pendapat Aristoteles, seorang filsuf berkebangsaan Yunani, yang mengatakan bahwa politik adalah setiap usaha warga negara untuk menuju kebaikan bersama, maka akan sangat bijaksana kita harus mengatakan kehadiran Kaisang dalam panggung politik praktis bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia adalah cita-cita yang luhur untuk melaksanakan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara. Tetapi pasti akan timbul pertanyaan publik. Mengapa Kaisang Pangarep memilih gabung dengan Partai Solidaritas Indonesia dan dia tidak bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah mengusung ayahnya Presiden Republik Indonesia dalam beberapa pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden Republik Indonesia? Hal ini sangat pasti dipertanyakan oleh publik. Dan kemudian publik juga akan bertanya, apakah kehadiran Kaisang Pangarep di pentas panggung politik praktis akan menjadi magnet politik atau cukup dengan kosmetik politik? Tentang pemilihan partai politik, sudah tentu ini merupakan hal-hal privasi yang merupakan hak dari Kaisang untuk menentukan pilihan partai politik mana yang dia lebih nyaman dan dia akan merasa lebih memiliki kesempatan
untuk beraktivitas, untuk mendedikasikan dirinya sebagai warga negara di dalam partai politik itu. Jika Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang sedang bergembira dengan hadirnya Kaisang Pangarep ke dalam keluarga besar Partai Solidaritas Indonesia, dan ketika mereka sedang menggantungkan harapan yang setinggi-tingginya supaya sosok Kaisang Pangarep dapat menarik dukungan sebesar-besarnya bagi Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti. Dengan ini saya berpendapat bahwa ini adalah satu pandangan yang sangat salah, keliru besar jika mereka menggantungkan harapan elektoral dari sosok Kaisang Pangarep. Hal ini karena saya mengajak Partai Solidaritas Indonesia melihat pengalaman dan sejarah atau riwayat anak-anak mantan Presiden Republik Indonesia dalam meniti karir politik di dalam negara Republik Indonesia. Contohnya, anak-anak mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, yang sekarang masih ada Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani. Mereka masih eksis dan bertahan karena memiliki partai politik dengan ideologis yang pondasi politik yang kuat. Tetapi ketika Ibu Megawati mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak dipilih juga oleh masyarakat Indonesia. Begitupun anak mantan Presiden Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid. Mereka juga pernah merintis karir politik, membangun partai politik. Itu pun tidak juga diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya ada anak mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ada Mas Agus, Mas Ibas. Mereka masih tetap eksis dalam panggung politik praktis karena memiliki partai politik. Tetapi ada riwayat bahwa ketika Agus mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, itu pun kalah juga. Lalu, apakah mungkin Kaisang bisa menjadi magnet politik untuk Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti? Menempatkan Kaisang Pangarep sebagai magnet politik untuk Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Jangan terlalu berharap sejauh itu, karena sejarah mencatat bahwa semua politikus-politikus besar di dunia ini seperti Insinyur Soekarno, Mahatma Gandhi, dan ada juga beberapa tokoh politik besar di dunia, adalah mereka yang benar-benar lahir dari rakyat. Mereka pernah berjuang dari pintu ke pintu bersama-sama dengan rakyat. Mereka pernah berjuang bersama-sama di kebun-kebun, di ladang-ladang rakyat. Mereka pernah ditahan, di penjara, diasingkan di mana-mana dengan rakyat. Barulah mereka akan menjadi sosok magnet politik. Mereka akan menjadi politikus yang besar. Tetapi tidak ada dalam sejarah anak-anak pejabat, anak-anak presiden menjadi politikus besar. Kalaupun ada mungkin ya 1 atau 2 orang, itu pun bersifat sementara dan nama mereka sulit untuk dikenang. Tetapi jika Partai Solidaritas Indonesia akan menempatkan sosok Kaisang Pangarep dalam lingkaran politik kosmetik, maka sangat dimungkinkan, mengingat basis pemilih
dari Partai Solidaritas Indonesia adalah generasi milenial. Generasi yang masih muda, yang masih suka berdandan dan bersolek. Oleh karena basis pemilih Partai Solidaritas Indonesia adalah generasi milenial inilah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa karakter atau bangunan atau konstruksi politik yang sedang dibangun oleh Partai Solidaritas Indonesia adalah politik elektoral, mengejar dukungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan ideologis perjuangan. Dan beginilah kisah nyata adanya pergeseran nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika dunia sudah dikuasai oleh teknologi informasi yang sangat dahsyat, ketika dunia sekarang diatur oleh kelompok pemilik modal, oligarki dan kelompok kapitalis, orang-orang sudah tidak berpikir lagi tentang etika dalam berpolitik. Orang-orang sudah tidak mau tahu tentang budaya dalam berpolitik, karena pemikiran mereka sudah dirasuk oleh kekuasaan. Maka mereka tidak mau tahu lagi tentang proses dalam politik. Lalu mereka akan sanggup melakukan apa saja untuk mengejar kekuasaan. Karena apa? Mereka merasakan bahwa kekuasaan itu akan memberikan segalanya tentang dunia. Lalu bangsa ini akan kehilangan satu generasi. Bangsa ini akan direbut oleh mereka yang tidak mengutamakan ideologi kebangsaan untuk memimpin bangsa ini. Cukup dengan menguasai sumber-sumber informasi dan berada atau bergabung dengan kelompok oligarki, mereka akan sanggup merebut kekuasaan bangsa dan negara ini. Dan inilah tanda-tanda hilangnya jati diri negara Republik Indonesia.